Saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tabel ukuran untuk kaos oversize. Jadi sebelum kita membuat polanya, di sini saya akan membagikan tabel ukurannya terlebih dahulu. Jadi untuk urutan sama seperti ini kurang lebih. Di sini keterangan. Kemudian kita mulai untuk size S-nya. Jadi kebetulan yang saya tiru ini mereknya itu Uniqlo, teman-teman. Jadi mungkin untuk naik size-nya itu sedikit ada perbedaan, tapi untuk patokan pertama saya mengambil kaos dengan merek Uniqlo. Nah, untuk tabelnya sekarang kita mulai dari size S. Jadi size S itu kita ngebuatnya itu panjang 67. Kemudian untuk pundak itu kita buat 52. Lalu untuk bagian panjang tangan 24. Selanjutnya adalah untuk lebar tangan, saya buatnya di sini 19. Kemudian badan atas kita buat 108. Di sini sama. Kemudian untuk kerung tangan kita buatnya 26. Dan bagian leher kita buat itu mungkin nanti kita akan sejajarkan dengan S, M dan L ya. Jadi untuk leher di sini kita buatnya 45. Kemudian ini sama dan size L-nya juga sama. Jadi untuk kerung leher 45 ini pada saat membuat pola kurang lebih itu kita buatnya 8 cm ke samping dan 8 cm ke bagian bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman yang ingin tahu untuk cara membuat polanya, cek aja di video saya. Selanjutnya kita melangkah menuju ke size M. Nah, untuk size M sendiri kita buatnya panjang itu 69. Lalu untuk pundak kita tambah 2 cm 54 pundak atau lebar bahu, teman-teman ya. Kemudian untuk panjang tangan kita buatnya kita tambah 1 cm 25. Kemudian untuk lebar tangan di sini saya membuatnya itu sama dengan size S-nya 19. Kemudian untuk badan kita tambah 4 cm jadi 114. Di sini sama. Lalu untuk kerung tangan saya ngebuatnya itu 27. Jadi saya tambah 1 cm. Kemudian untuk size L kita sama, kita tambahin untuk panjang itu kurang lebih 2 cm. Jadi panjang itu 71. Dan saya rasa untuk size oversize itu memang panjangnya itu lebih pendek, teman-teman ya. Jadi untuk standar kaos saya, itu biasanya M itu panjangnya 72. Tapi karena ini oversize, saya buatnya itu lebih pendek, kurang lebih 3 cm. Ya, 3 cm. Kemudian kita lanjut untuk ke bagian pundak. Untuk pundak sama kita tambahin 2 cm 56. Kemudian untuk panjang tangan kita tambahin 1 cm aja. Lalu untuk lebar kita ngebuatnya 20. Lalu untuk badan kita tambahin 4 cm 118. Kemudian untuk kerungnya saya ngebuatnya itu 28. Nah, di sini untuk sekedar pengingat, jadi misalkan teman-teman tuh ingin membuat tapi tidak tahu ukuran dari kerung tangan, itu teman-teman bagi aja 4. Jadi misalkan 108 ini kita bagi 4 itu hasilnya kurang lebih 27. Tapi saya kurangin 1 cm untuk kerung tangannya. Tapi kalau teman-teman yang mau, misalkan 108 ini adalah total badan, kita bagi 4 itu kurang lebih 27. Jadi sebenarnya kerung tangan untuk size S ini bisa kita buatnya 27. Tapi saya kurangin 1 cm. Jadi saya buat kerung tangan itu 26. Kalau pembagian dari badan 108 kita bagi 4 itu hasilnya adalah 27. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke size XL. XL di sini
Untuk penambahan badan kita buat sama 70, kita tambahin 2 cm ya, 73. Kemudian untuk pundak sama, kita tambahin 2 cm. Lalu untuk panjang sama, kita tambahin 1 cm aja. Lalu untuk lebar tangan kita ngebuatnya sama dengan size L. Nah, untuk size XL, untuk oversize itu kita tambahin aja 6 cm. Jadi kalau dari size L itu, dari S, M, dan L itu kita penambahannya itu 4 cm. Kemudian untuk XL, double XL, dan triple XL kita nambahinnya itu 6 cm. Sampai sini semoga bisa dipahami. Jadi untuk 118 kita tambahin 6, jadi hasilnya itu 124. Kemudian untuk kerung tangan di sini kita ngebuatnya itu mungkin di angka 29 teman-teman ya. Jadi kerung tangan ini sebenarnya sama saja, dari 122 saya bagi 4, kemudian saya kurangin 1. Jadi untuk kerung tangan itu saya buat sejajar aja. Saya tambahin 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, untuk kerung tangan ini 1 cm itu kan bagian depan dan bagian belakang. Jadi totalnya sebenarnya untuk penambahan kerung tangan ini adalah 2 cm. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian kita berlanjut ke size double XL-nya. Untuk panjang di sini kita buatnya tambahin 2 cm, jadi 75. Lalu untuk pundak kita sama, kita buatnya itu di 60. Lalu untuk panjang tangan sama, kita buatnya, kita tambah 1 cm aja, 28. Lalu untuk lebar tangan kita buatnya 21. Untuk badan kita tambahin 6 cm lagi, jadi kurang lebih 130. Di sini sama, kita buat lurus untuk oversize. Lalu untuk bagian kerung tangan di sini kita buat aja 30. Jadi mungkin saya rasa kalau 130 ini saya bagi 4, untuk bagian kerungnya itu terlalu besar. Jadi untuk kerung itu buat aja teman-teman seperti ini. Nanti jika dirasa teman-teman sudah mencoba tapi kerung tangannya itu kurang besar, silahkan ditambahin sesuai keinginan masing-masing. Tapi saya rasa size yang saya bagikan ini sudah longgar teman-teman ya, jadi sejajar dengan oversize nya, karena saya mengambil patokan untuk size M itu adalah total badan saya bagi 4, tapi hanya saya kurangin 1 cm. Sampai sini semoga bisa dipahami, dan mungkin jika teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk triple XL kita buat panjang itu sama aja, karena saya rasa orang dengan triple XL itu juga ada yang tinggi, ada yang enggak, jadi kita buatnya sejajar aja. Kemudian untuk pundak di sini kita buat sama aja, karena saya rasa untuk orang dengan size triple XL ini jarang. Jadi teman-teman bisa buat double XL, triple XL, dan 4XL itu teman-teman sejajarkan aja untuk bagian panjang dan bagian pundaknya. Kemudian untuk panjang tangan di sini juga sama, kita buat sama. Mungkin 4XL juga sama aja teman-teman ya. Lalu untuk lebar tangan sama, kita buat 21. Untuk badan baru kita tambahin 6 cm, jadi 136. Di sini sama. Nah, untuk kerung juga mungkin kita sama aja, kita buat 30. Nah, seperti ini. Kemudian untuk leher dari XL, double XL, dan triple XL kita buatnya itu 51. Jadi 51 ini adalah ketika kita mengukur di polanya. Jadi untuk 51 itu kita ngebuat leher itu 9,5 ke samping dan 9,5 ke bagian bawah. Jadi saya bilang ke samping ini adalah badan depan bagian ketiak teman-teman ya, ke samping itu ke arah depan kalau saya membuat pola, dan bagian ke bawah ke bagian panjangnya. Ini adalah size standar versi saya, tapi saya mengutip itu kalau nggak salah dengan merek Uniqlo. Mungkin untuk penambahan aja sedikit berbeda, karena di size Uniqlo itu kalau nggak salah pundak antara M dan L itu ditambahin
1,5 cm. Jadi kalau kita ngelihat itu dan kita naikkan per size itu bingung. Makanya saya di sini buat mungkin yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk kurang lebihnya itu seperti ini, dan mungkin jika dirasa panjang ini kurang panjang tangannya ini, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Jadi saya buatnya ini karena untuk beda size M kaos biasa atau enggak M kaos yang kaos slim fitnya itu untuk pundak itu 40 sebenarnya. Jadi antara pundak oversize dan kaos biasa itu udah selisih 40 cm. Semoga bisa dipahami. Jadi teman-teman yang belum melihat untuk tabel size ukuran kaos saya bisa di screenshot dan bedakan dengan size ini. Yang saya bedakan di sini hanya bagian panjang karena memang oversize sendiri itu saya rasa makanya kalau terlalu panjang itu jelek teman-teman ya. Jadi kaosnya itu terlihat pas di panjangnya, tapi emang besar di bagian lebar badan dan panjang tangannya. Jadi sedikit tabel dari saya, dan mungkin teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Sekali lagi, untuk kenapa saya buat leher ini sama, karena agar memudahkan kita ketika kita memproduksi. Tapi andai kata jika teman-teman ingin membuat size itu size leher itu sedikit berbeda, jadi teman-teman itu buat aja, misalkan kita buat patokan itu M. Nah M itu kan leher 45, 8 cm ke samping dan 8 cm ke bawah. Kalau untuk L bisa teman-teman buat 47. Jadi 47 kan selisih 2 cm dengan size M. Nah itu teman-teman tambahin aja, jadi 8,5 cm ke samping dan 8,5 cm ke bawah. Kemudian begitupun dengan selanjutnya. Di sini misalkan size XL itu kan dari size M 45, kemudian size L nya 47, dan size XL nya itu kan sebenarnya 49 jika teman-teman ingin membuat. Nah jadi teman-teman buat aja 49 itu 9 cm ke samping dan 9 cm ke bawah. Jadi kalau mengikuti leher ini teman-teman bisa selisihin 2 cm. Jadi 45 di sini anggapan dari 45 ya, 45, 47, 49, kemudian 51. Nah setiap kita selisih 2 cm itu teman-teman harus menaikkan setengah cm untuk bagian turun leher dan ke bagian samping pada badannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Salam kreator dan terima kasih.